Jadi belum lama ini memang saya sudah membuat ada liputan yang intinya untuk sharing atau berbagi tentang pengalaman kehidupan, terutama dalam pekerjaan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat atau membantu, menyemangati juga semua teman-teman di dalam kondisi-kondisi seperti, boleh dibilang kita ini kan sedang dalam badai ya Pak ya, badai resesi, badai ekonomi dan sebagainya. Nah, bagaimana sih mengatasinya? Kalau mengatasi secara simpel bahwa prinsipnya kita itu mesti siap dalam segala hal, yaitu bahwa badai atau kesulitan itu biasanya dia akan, kalau pada saatnya memang sudah muncul, pasti muncul. Tinggal cara kita menyikapinya ya Pak Halim ya. Itu istilah roda berputar tuh pasti itu. Benar. Ya. Kayak Pak Halim sendiri, apalagi Pak Halim sudah sebagai abang saya, lebih senior dari saya, pasti benar-benar punya pengalaman khusus gitu ya. Nah, mungkin intermezzo kita coba mendengar sedikit dari Bang Halim. Bang Halim kira-kira dalam posisi seperti yang kita hadapi seperti ini, mungkin ada tips-tips apa yang harus kita lakukan Bang Halim untuk kondisi ke depan ya. Ya benar. Kalau persiapan, kalau pengalaman saya dari dulu ya, pengalaman saya misalnya tahun 98 saya masih kerja ya. Benar, betul, 98 itu titik. Maksudnya itu contohnya apa yang harus kita lakukan ya, kita apa ya, harus bisa menguasai diri kita sendiri aja sebenarnya dulu. Ya. Jadi kita sadar ya ini kita gitu, bukan siapa-siapa. Benar, benar. Terus saya di mana yang saya bisa menempatkan diri saya? Ya. Itu ada kemungkinan kita akan kelewat dari badai itu. Jadi gini, jangan anggap badai itu ya badai yang akan menyerang kita. Di tengah-tengah badai itu kita jadikan diri kita bagian dari badai. Jadi gini contohnya ya, karena ada orang bertanya saya, kok saya beban misalnya. Karena kenapa sih misal kita pakai baju nih, kalau kita nggak mau beban, kita bawa 3 style baju, kita pakain semua kan jadi nggak beban kan? Bener kan? Tapi kalau saya masukin tas, berarti 2 style itu jadi beban. Bener. Enggak, contohnya ini kan? Nah itu jadi kita misalnya kita bawa air, contoh lagi bawa air 1 liter. Kalau saya minumin semua air, saya haus, berarti kan saya nggak beban. Dan mungkin masih kurang 1 liter. Tapi kalau saya bawa Pak, oke. Nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol aja. Dengerin Pak, ikut Pak. Oh iya, gabung Pak. Ini. Oh iya, oke Pak. Makasih. Oke, jadi contohnya kalau saat itu, tapi kalau saya haus, saya minumin segala macam, ya sudah, berarti dia nggak ada beban lagi dan bisa menghilangkan haus saya itu, berarti kan saya nggak hidrasi, tapi saya tidak punya beban untuk bawa air itu. Itu maksudnya ini konsepnya. Jadi kita harus bagian dari si badai itu. Jadi melebur di badai itu. Jadi kalau kita melebur di badai itu, berarti kita tahu situasi di dalamnya, kita bisa menghadapinya dengan baik. Itu kalau ada Sun Tzu ya, kalau nggak salah ya. Benar. Jadi dia kalau sebelum menyerang, sebelum ini dia harus tahu dulu siapa sih musuh dia gitu. Benar. Yang orang selalu bilang jangan kita tembak tikus pakai pakai bedil gede gini. Benar. Sia-sia. Tikus ya mungkin cukup selepet atau pakai tembakan angin kan istilahnya. Nah sama, itu kita menghadapi, menurut saya sih seperti itu. Terus tadi dari menguasai diri, sebenarnya hati. Tergantung hati kita ini. Kita menganggap itu berat apa enggak, beban apa enggak. Kalau kita anggap beban ya udah. Kalau kita udah menganggap ini memang satu cobaan ini, ayo kita hadapi, saya yakin. Jadi kita harus berbalik. Memburu badai itu gitu loh. Bukan kita itu, kan kita sering lihat film misalnya, orang diburu ya, misal Rambo aja. Kalau dia bosan diburu, akhirnya dia balik berburu, akhirnya dia akan menang kan. Betul. Tapi kalau kita sokok saya ini, jadi kalau sebenarnya bahasa kerennya ini ya kita tuh yang udah down itu ya. Dia nggak bakal bangkit lagi. Makanya dari hati kita harus belajar menguasai itu sebenarnya. Menguasai situasi itu, kita berlebur itu pasti akan kelewat kalau saya sih gitu. Nah, bagus sekali nih apa yang sudah disampaikan Bang Halim ya. Arif, mudah-mudahan ini jadi
motivasi kamu juga. Ya, itu yang terakhir ya, misalnya kita udah cerita tentang hati itu, Ya. itu bagaimana kita bertindak. Berarti ada lagi Tindakan kita. Jadi kita udah punya hati yang bersih, hati yang tulus, itu kan ada tercermin kan. Ya. Kalau kita udah punya ini, tapi kita punya strategi jahat segala macam, Ya. itu dari sana tuh akan tambah menyempit. Benar, otomatis. Dari semua rezeki, dari teman segala menyempit, kita awalnya punya banyak teman, jadi itu sebenarnya itu kita punya banyak konsumen, akhirnya dia akan menyempit. Iya, iya. Jadi bagaimana kita bertindak gitu, dari hati yang bersih, Ya. kita harus bertindak yang bersih dalam kondisi apapun gitu. Baik. Jadi menguasai diri kita, terus hati yang Ya. dari hati kita yang tadi, terus satunya ya memang bertindak itu. Kalau udah tindakan kita semua orang mengakui, suka membantu orang segala macam, dia akan kembali lagi ke kita. Sebenarnya sederhana aja sih sebenarnya. Seperti melempar batu ke telaga gitu ya. Ya. Sekali yang airnya batunya jatuh di air, dia menimbulkan riak. Berjalan sekeliling. Pada titik tertentu dia akan menabrak sesuatu, dia akan kembali ke kita begitu. Jadi apa yang kita buat baik akan kembalinya baik. Apa yang kita buat tidak baik akan kembali juga tidak baik. Ya. Bahkan ada yang sebagian yang bilang kalau yang perbuatan yang tidak baik baliknya lebih cepat lagi ya. Ya. Gitu. Jadi perbuatan tuh ya investasi. Investasi baik ya akan jadi baik. Investasi buruk ya akan jadi buruk. Tapi kadang-kadang kita investasi baik, kita nggak pernah tahu itu baiknya untuk apa nantinya. Benar. Tapi setidaknya kalau kita berbuat kebaikan sebenarnya, kita punya hati yang bersih, itu yang kita berbuat baik itu nikmat loh sebenarnya. Ya, betul. Jadi dari itu aja kita berbuat baik, bisa membantu orang. Ya. Terus kita udah ada satu kesenangan, berarti kan kita bisa berpikir dengan jernih. Ya. Itu udah otomatis. Makanya kalau di Islam ini kan sedekah itu ya memang untuk nolak bala segala macam. Ya. Nah kalau semua orang kita sedekain, yang mau buat jahat sama kita siapa? Kan nggak ada. Ya, setuju. Tapi kita berbuat nggak pernah sedekah ini, semua orang cemooh kita. Ya. Berarti kan banyak musuh kita gitu kan. Ya. Tapi kalau semua orang kita bisa bantu yang semampu kita. Bantu itu bukan harus besar loh. Ya. Bantu itu mungkin ya menyampaikan informasi, memuji dia dengan baik. Misalnya, saya ini gimana kondisi? Oh, dalam kondisi baik kok, semangat ya. Itu juga udah membantu sebenarnya kan. Betul. Membantu secara psikologis gitu. Betul. Itu ceritanya. Nggak tahu bener apa enggak nih. Setuju banget. Saya malah terima kasih dapat masukan ini. Mungkin saya ada sebagian yang mengetahui sedikit, di sana tahu sedikit, tapi Pak Halim udah menceritakan tadi dengan boleh dibilang secara global, secara menyeluruh, bagus sekali. Ya sebenarnya diri kita ini, kita kadang makanya kita perlu berzikir ya. Terus kalau mungkin di Buddha itu kan ya meditasi. Sebenarnya tujuannya satu, kita mengingat yang Maha Kuasa sama diri kita. Cuman gini doang loh gitu. Iya. Apa yang harus kita khawatirkan gitu. Benar. Kalau kita udah berbuat satu kebaikan, dia akan mencerminkan, kita nggak perlu takut apapun gitu. Karena akan baliknya akan kebaikan semua. Setuju. Kalau baliknya tidak baik, itu berarti itu cobaan buat kita kan. Benar. Udah selesai sih, itu aja sih sebenarnya. Salam teman-teman. Ya, secangkir kopi dalam renungan. Kali ini temanya adalah mengetuk pintu langit. Kita dalam berusaha, baik dalam pekerjaan atau dalam kehidupan, ada saatnya kita mengalami suatu masa yang boleh dibilang kurang menjanjikan atau kurang mengenakan dan sebagainya. Atau kalau kita bilang dalam bisnis, mungkin dalam bisnis kita lagi kayak posisi sepi, order belum datang, ya, kayak sepi order. Nah pada saat itu, kalau dari pengalaman saya yang ingin saya sharing, pada saat sepi itu kita tetap harus berusaha dengan berbagai cara.
saya coba memang ada mencontohkan seperti misalnya kalau di kita punya toko pakaian, toko kaos deh, itu kalau pengunjung tuh lagi sepi atau mungkin pengunjung udah ada pengunjung tapi kok nggak mampir-mampir tempat kita, nah yang kita lakukan bisa kita pajangan kaos-kaos yang tadinya kita pajang, kita ganti posisinya, yang tadinya di sini kita ganti di sana, kemudian kita keluarkan lagi yang model yang lain yang belum ditampilkan, pasang lagi di sini, kemudian juga kita bersihkan, mungkin dari ini ada debu-debu kita bersihkan semua. Jadi lakukan sebuah kegiatan, sebuah aksi, benar-benar sebuah aksi, karena dalam melakukan sebuah aksi itu kita ada sebuah bukan secara fisik bajunya itu kelihatan baru, ada yang fisik, ada yang non fisik juga, karena pada saat kita merapikan kita punya sebuah niat, punya sebuah harapan, punya doa, itu membaur menjadi satu, sehingga setelah kita pasang di sini, nanti yang terjadi adalah jangan heran, tahu-tahu nanti ada yang datang entah satu entah dua. Jadi proses ini seperti kayak hukum alam ya. Jadi mungkin kalau ada yang bilang ini law of attraction, itu hukum tarik menarik, lebih kurang proses seperti itu. Karena yang datang tadi bisa jadi memang melihat secara fisik tadi, yaitu oh ada yang baru nih, karena mungkin biasanya lewat yang biasa-biasa aja, begitu dia ngeliat dia akan melirik, ada satu dia menghampiri. Nah itulah salah satu cara untuk memancing order. Mungkin proses pekerjaannya adalah pada saat kita bergerak sedemikian rupa, doa harapan kita itu membuat suatu energi ke atas, kita bilang ke langit ya, yang seolah kayak mengetuk pintu langit, sehingga sang langitan tuh pasti akan mau melirik. Bila kita melakukan secara tulus, secara benar-benar berusaha semaksimal mungkin, semakin usaha kita semakin kuat, ketukan itu akan semakin kuat, dan yakin pasti pintunya akan terbuka, akan ada mengalir energi, ada berkah, ada rezeki yang akan kita terima. Jadi ini sepintas, karena saya sendiri juga melakukan seperti itu, yaitu misalnya pas lagi dalam kondisi sepi order, yang saya lakukan justru mungkin malah saya panggil forklift. Mungkin dulu tim saya bingung, loh Pak Bos ini lagi sepi order malah boros manggil forklift, kayaknya yang malah boros. Forklift pindahin barang dari sana ke sini, diputar ke situ, digelar, di apa. Jadi saya semakin usrek, semakin semangat pada waktu justru pada dalam kondisi sepi itu. Jadi saya mengobrak-abrik tuh di workshop barang, dipindah sana pindah sini. Karena yang terjadi setelah itu, kira-kira biasanya nggak lama, entah ada orang yang memang datang atau saya pas lagi menawarkan, tapi lebih sering biasanya tato ada nelpon, minta bisa mencari batu atau minta bantu dibuatkan apa. Biasanya emang nggak jauh dari apa yang saya kutrak-kutrik. Lagi mindahin granit, ini keren. Nanti kebutuhannya tato granit. Lagi mindahin limestone, lagi mindahin batu buat hardscape, buat dry cutter. Nanti nggak lama akan datang seperti itu. Nah ini yang tadi saya bilang, law of attraction. Jadi apa yang kita gerakan, yang kita fokus dengan sepenuh hati dan sepenuh energi, itu energi tadi menyambung ke semesta. Jadi seolah mengetuk pintu langit. Semakin kuat energi kita, ketukannya pun semakin kuat, sehingga kemungkinan untuk dibukakan pintu, untuk dibukakan rezeki, berkah, kesempatan, dan segala hal positif juga semakin besar. Nah ini jadi satu hal yang boleh dibilang hal simpel yang bisa kita lakukan. Toh kalau kita sepi, kalau kita diam, duduk bengong dan sebagainya, itu
yang jelas akan semakin, boleh dibilang semakin terpuruk ya, semakin terpuruk secara mental. Karena orang kalau nggak bekerja hanya diam pasif, otomatis beda sekali dengan orang yang dia bergerak, dia aktif. Karena pada waktu aktif dia bergerak, baik energi secara fisik maupun secara spiritual itu bergerak mengalir. Nah inilah jadi sepintas tentang mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Salam.